Sejarah Amanat 5 September 1945. Sejarah mencatat rencana proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai dari perdebatan antara kelompok tua dan kelompok muda yang berbeda pandangan soal kemerdekaan bangsa Indonesia pada 15 Agustus 1945. Saat itu kelompok muda seperti Hairul Saleh, Wikana, hingga Sukarni mendesak Dwi Tunggal Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan setelah Jepang menyerah dari sekutu. Soekarno-Hatta tetap pada pendiriannya, namun kelompok pemuda tetap ingin bangsa Indonesia segera merdeka dan bukan hasil pemberian Jepang. Lantas kelompok muda itu pun menculik Soekarno-Hatta dengan maksud agar kedua tokoh itu bebas dari pengaruh Jepang. Dwi Tunggal pun dibawa ke Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945 sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat dini hari. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda ikut kami menuju ke tempat pengasingan. Ke pengasingan? Apa yang Anda maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan, agar kalian terhindar dari pengaruh bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, saya akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda ikut serta untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Aksi penculikan itu sebenarnya membuat Bung Karno marah dan kecewa karena para pemuda tidak mau mendengarkan pertimbangannya yang sehat. Bung Karno membawa Fatmawati istrinya dan Guntur yang pada waktu itu belum berumur 1 tahun. Soekarno dan Hatta berada di Rengas Dengklok seharian penuh. Upaya untuk menekan Dwi Tunggal segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia gagal total karena wibawa kedua tokoh bangsa itu yang cukup besar. Di sebuah pondok bambu di tengah persawahan Rengas Dengklok, Bung Karno menjelaskan alasannya dirinya ingin memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Saudara-saudara sekalian, saya telah memisini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga sendiri, tetapi kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil sikap nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu ia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada suatu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia, merdeka kekal abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini. Setelah Bung Karno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945,
saat itu Indonesia masih belum memiliki wilayah kedaulatan. Ketika sebuah negara baru lahir di negeri ini, 17 Agustus 1945, dengan dikumandangkannya proklamasi oleh Soekarno dan Muhammad Hatta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX segera mengambil sikap. 2 hari setelah proklamasi, beliau mengirim telegram ucapan selamat kepada para proklamator. Bergabungnya Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman sebagai bagian dari NKRI memiliki arti yang sangat penting bagi keberadaan Republik Indonesia. Piagam 19 Agustus 1945 adalah sebuah piagam yang diberikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Presiden Soekarno, kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Pakualam VIII. Piagam ini merupakan bentuk penghargaan atas bergabungnya Kesultanan Ngayogyakarta dengan Republik Indonesia. Piagam ini terbagi 2, yaitu untuk Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan untuk Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Pakualam VIII yang berisi sebagai berikut. Kami, Presiden Republik Indonesia, menetapkan ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati ing Ngaloga Abdurrahman Sayyidin Parnotogomo Khalifatullah ingkang kaping 9 ing Ngayogyakarta hadingrat pada kedudukannya, dengan kepercayaan bahwa Sri Paduka Kanjeng Sultan akan mencurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa dan raga untuk keselamatan daerah Yogyakarta sebagai bagian daripada Republik Indonesia. Jakarta, 19 Agustus 1945, Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno. Kami, Presiden Republik Indonesia, menetapkan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Pakualam ingkang kaping 8 pada kedudukannya, dengan kepercayaan bahwa Sri Paduka Kanjeng Gusti akan mencurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa dan raga untuk keselamatan daerah Pakualaman sebagai bagian daripada Republik Indonesia. Jakarta, 19 Agustus 1945, Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno. Setelah menerima piagam 19 Agustus 1945 dari Presiden Soekarno, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Pakualam VIII memutuskan untuk menanggapi sikap penghargaan dari Presiden Soekarno dengan mengeluarkan amanat 5 September 1945 sebagai bukti pernyataan yang sah bahwa daerah yang saat itu masih terdiri dari Kesultanan Ngayogyakarta dan Pakualaman kini telah menjadi bagian dari Republik Indonesia dengan nama Daerah Istimewa Yogyakarta. Maka berdasarkan piagam tersebut, kedudukan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Pakualam VIII telah ditetapkan sebagai penguasa di tunggal di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini merupakan fakta sejarah dan merupakan bagian dari keistimewaan Yogyakarta, di mana pemerintahan daerah berada di bawah kekuasaan Sri Sultan Hamengkubuwono dan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Pakualam. Hal ini yang menjadikan Yogyakarta sebagai daerah yang istimewa karena berbeda dengan daerah lain yang memiliki kepala daerah berdasarkan pemungutan suara. Yogyakarta memiliki penguasa tetap yang diangkat dari keluarga kerajaan. Menanggapi sikap hormat Presiden Soekarno kepada daerah istimewa Yogyakarta, maka Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Pakualam VIII memutuskan untuk bersikap kooperatif dengan mengeluarkan amanat 5 September 1945. Berdasarkan amanat 5 September 1945 ini, maka Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Pakualam VIII menerima penetapan dari Presiden Soekarno sebagai kepala daerah dari Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana segala kekuasaan atas Daerah Istimewa Yogyakarta dipegang langsung oleh pemerintah Dwi Tunggal ini. Oleh karena fakta sejarah inilah, pemerintahan Yogyakarta tidak dapat diganggu-gugat. Pemerintahan dipegang penuh oleh Sri Sultan Hamengkubuwono dan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Pakualam.
Daerah Istimewa Yogyakarta bukanlah daerah yang tidak mengikuti sistem pemerintahan demokrasi yang diterapkan di Indonesia, melainkan sebuah daerah yang memiliki keistimewaan yang ditetapkan sendiri oleh pemerintahan Indonesia untuk beroperasi dalam bentuk pemerintahan yang dipegang langsung oleh Sri Sultan Hamengkubuwono dan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakualam. Mengapa demikian? Kembali kepada apa arti keistimewaan Yogyakarta? Karena daerah istimewa Yogyakarta memiliki kapasitas untuk berdiri sendiri, yaitu dengan memenuhi 3 syarat dasar untuk menjadi sebuah negara yang berdaulat, yaitu dengan memiliki wilayah, rakyat yang mengakui dan mendukung atas sistem pemerintahan yang telah ada. Jika ada campur tangan dalam pemerintahan tersebut, justru akan menimbulkan kekacauan seperti yang telah dipertimbangkan oleh Belanda pada masa penjajahannya. Berikut adalah isi dari Amanat 5 September 1945. Amanat Sri Paduka ingkang sinuwun Kanjeng Sultan. Kami Hamengkubuwono IX, Sultan Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat menyatakan: 1. Bahwa Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari negara Republik Indonesia. 2. Bahwa kami sebagai kepala daerah memegang segala kekuasaan dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat, dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini, segala urusan pemerintahan dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mulai saat ini berada di tangan kami, dan kekuasaan-kekuasaan lainnya kami pegang seluruhnya. 3. Bahwa perhubungan antara negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah pusat negara Republik Indonesia bersifat langsung, dan kami bertanggung jawab atas negeri kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Kami memerintahkan supaya segenap penduduk dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mengindahkan amanat ini. Ngayogyakarta Hadiningrat 28 Puasa Ehe 1876 atau 5 September 1945, Hamengkubuwono IX. Amanat Sri Paduka Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakualam 8. Kami Pakualam 8, Kepala Negeri Pakualaman Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat menyatakan: 1. Bahwa negeri Pakualaman yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari negara Republik Indonesia. 2. Bahwa kami sebagai kepala daerah memegang segala kekuasaan dalam negeri Pakualaman, dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini, segala urusan pemerintahan dalam negeri Pakualaman mulai saat ini berada di tangan kami, dan kekuasaan-kekuasaan lainnya kami pegang seluruhnya. 3. Bahwa perhubungan antara negeri Pakualaman dengan pemerintah pusat negara Republik Indonesia bersifat langsung, dan kami bertanggung jawab atas negeri kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Kami memerintahkan supaya segenap penduduk negeri Pakualaman mengindahkan amanat kami ini. Pakualaman 28 Puasa Ehe 1876 atau 5 September 1945, Pakualam 8. Yogyakarta dengan demikian resmi memasuki abad modernnya, di mana dia bukan lagi sebuah entitas negara sendiri, tetapi bagian dari negara republik. Langkah beliau yang didukung sepenuhnya oleh rakyatnya ini di kemudian hari dibuktikan dengan pengabdian yang total. Sejarah mencatat bahwa perjuangan Indonesia menuju bentuknya saat ini mengalami fase pasang surut. Di ujung berakhirnya Orde Lama, ketika Soeharto mengambil alih kendali pemerintahan, kepercayaan negara-negara dunia kepada Indonesia sedang berada di titik terendah. Tak satu pun pemimpin dunia yang mengenal Soeharto. Indonesia sebagai negara juga sedang dijauhi karena sikap anti asing yang sangat kuat di era akhir Orde Lama. Di saat seperti ini, Sri Sultan Hamengkubuwono IX pun menyingsingkan lengan bajunya keliling dunia untuk meyakinkan para pemimpin negara-negara tetangga bahwa Indonesia masih ada dan beliau tetap bagian dari negara itu. Dengan demikian, kepercayaan internasional pelan-pelan dapat dipulihkan kembali.